Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu wahyu untuk menjawab pertanyaan kaum kafir Quraisy, Ummu Jamil meledek Nabi. "Setanmu telah meninggalkanmu," serunya. Setan yang dimaksud oleh musuh Nabi ini tentu saja adalah malaikat Jibril. Dalam buku para penentang Muhammad karya Misran dan Armansyah disebutkan nama asli perempuan ini adalah Arwa. Namun karena kemolekannya, ia berjuluk Ummu Jamil yang bermakna ibu cantik. Sayangnya perangainya tidak secantik wajahnya. Dia dikenal sebagai perempuan bermulut tajam. Namanya bahkan disebut-sebut dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab sebagai Hamilata Al-Hatab, yaitu perempuan pembawa kayu bakar, yang bila terbakar apinya bisa melalap apa saja. Arwa adalah istri Abu Lahab. Dalam kehidupannya sehari-hari, Ummu Jamil memang sering membawa kayu bakar sendiri ke rumahnya. Kayu yang dibawanya adalah jenis kayu al-his yang memiliki buah berduri dan biasanya tersangkut di bulu domba. Namun, sebutan itu sesungguhnya merupakan metafora dari perempuan yang senang menyebarkan fitnah yang memojokkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini memiliki silsilah lengkap. Ummu Jamil binti Harb ibnu Umayyah ibnu Abd Syams. Dari pihak ayah, Ummu Jamil memiliki saudara bernama Abu Sufyan bin Harb yang sempat menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk Islam. Menghina Jibril. Kisah itu bermula saat kaum Quraisy ingin membuat opini yang menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mengirimkan beberapa orang utusan, termasuk di antaranya Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Para utusan tersebut diminta untuk mencari-cari kelemahan Rasulullah dari para rabi Yahudi di Madinah. Para rabi itu kemudian menyarankan agar para utusan tersebut mengajukan 3 pertanyaan yang akan sulit dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga pertanyaan itu terkait dengan Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan persoalan arwah. Singkat cerita, para utusan itu mengajukan pertanyaan yang disarankan para rabi tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi pertanyaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab. Beliau berjanji akan menjawabnya setelah wahyu turun. "Besok aku jawab," ujar Rasulullah tanpa mengucapkan insya Allah. "Tunggulah 3 hari." Namun setelah 3 hari, wahyu yang ditunggu ternyata belum turun juga. Ummu Jamil melihatnya sebagai kesempatan emas untuk menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah kata-kata kasar dan menyakitkan itu dari mulutnya. "Setanmu telah meninggalkanmu," serunya dengan penuh rasa puas. Riwayat lain menyebut Ummu Jamil mengatakan setannya terlambat datang kepadanya. Dalam sebuah hadis lain lagi, Ummu Jamil mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangat berharap agar setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya selama 2 atau 3 malam." Akhir tragis. Namun tidak berselang lama turunlah surat Ad-Duha sebagai wahyu yang ditunggu-tunggu. Dalam surat ini, antara lain penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula membencinya. Allah Ta'ala tetap bersamanya, membimbingnya dan meninggikan derajatnya setingkat demi setingkat. Kebencian Ummu Jamil yang begitu besar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakibatkan dirinya mendapatkan balasan setimpal di akhir hayatnya, sama seperti suaminya Abu Lahab. Ummu Jamil meninggal dalam keadaan yang tak kalah menyedihkan. Perempuan tua itu meninggal dalam perjalanan pulang saat membawa seikat kayu bakar. Karena letih, dia berhenti sejenak. Kemudian tiba-tiba dia tertarik ke belakang oleh tali pengikat kayu itu dan meninggal dengan leher terbelit oleh tali. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.